wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amama. Ibu-ibu jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada sore hari ini sebelum kita memasuki acara kajian, terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini, sampai dengan sore ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat beraktivitas, untuk dapat bertaklim bersama dalam rangka untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patutlah kita sebagai hamba pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan berupa iman. Karena para ibu sekalian, iman tidak diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bukan merupakan pilihan Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah kita sampai detik ini, semoga sampai dengan akhir hayat kita Allah masih menetapkan iman kita. Mudah-mudahan Allah bisa mengakhirkan hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan uswah kepada kita, memberikan contoh teladan yang baik kepada kita bersama. Oleh karena itu patutlah kita, semoga Allah senantiasa nanti akan bisa mempertemukan kita di surga Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini para ibu sekalian, kita harus bersyukur untuk yang kesekian kalinya, karena Allah telah mentakdirkan kepada kita semua, khususnya panjenengan yang hadir di tempat ini, menjadi mar'atus sholihah. Mar'atus sholihah itu apa, Bu? Wanita yang sholihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'u wa khairu mata'uha wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus sholihah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'ud dunya, dan sebaik-baik perhiasan yang ada di muka bumi ini bukan emas, bukan perak, bukan tumpukan uang dan lain sebagainya, melainkan al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini adalah wanita yang sholihah, termasuk panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan panjenengan semua kita yang berada di tempat ini menjadi mar'atus sholihah? Secara fisik kita telah menutup aurat kita sesuai dengan syariat agama Islam. Sesuai dengan ubudiyah, kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara akhlak, insya Allah, ibu sekalian, kita semua memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ya, insya Allah. Kenapa saya katakan kita semua ini adalah termasuk mar'atus sholihah? Kalau nggak mar'atus sholihah, nggak mau duduk bersimpuh ikut mengaji
sebagai mar'atus solihah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un, dunia ini serba perhiasan. Perhiasan yang baik apa? Wa khairu mata'uha, wa khairu mata'ud dunya. Sebaik-baik perhiasan di dunia ini bukan gelang, bukan cincin, bukan kalung, bukan perhiasan yang mewah, bukan kehidupan yang serba luar biasa, tetapi perhiasan yang terindah di muka bumi ini adalah seperti panjenengan semua, al-mar'atus solihah. Sehingga para ibu sekalian, kita sebagai wanita di dalam agama Islam sangat dimuliakan oleh Allah. Buktinya apa, Bu? Di dalam Al-Quran ada namanya surat apa, Bu? An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, tidak ada surat laki-laki, tidak ada. Surat An-Nisa artinya seorang wanita masih komal ya. Seorang wanita akan dimuliakan oleh Allah sampai-sampai dijunjung, sampai-sampai menjadi keistimewaan, menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Tetapi wanita yang mana dulu? Tidak semua wanita, ibu sekalian, hanya mar'atus solihah. Semoga ibu sekalian kita sampai detik ini dan sampai akhir hayat kita masih patut dijuluki, masih patut mendapatkan sebutan, masih patut mendapatkan predikat mar'atus solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tauladan atau contoh atau uswah sebagai mar'atus solihah, karena Rasulullah itu memiliki beberapa istri ya. Tetapi Rasulullah memiliki beberapa istri itu setelah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pada saat Rasulullah beristrikan Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak memiliki banyak istri, hanya satu Siti Khadijah saja. Begitu Siti Khadijah wafat, maka kemudian banyak wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berperang ya. Dia memiliki anak yatim. Kemudian turunlah wahyu dan turunlah firman Allah mengharuskan Rasulullah untuk merawat janda-janda yang suaminya meninggal di dalam peperangan, sehingga semua istri-istri Rasulullah yang dinikahi setelah Khadijah kecuali Siti Aisyah semua predikatnya janda. Semuanya janda. Ada yang suaminya nggak mau masuk Islam, kemudian istrinya sudah beriman, maka ada turun ayat Rasulullah suruh menikah. Pada saat Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah, hanya dengan Siti Khadijah lah para ibu sekalian Rasulullah dikaruniai beberapa putra. Banyak putra Khadijah dengan Rasulullah itu. Tetapi yang tertinggal hanya satu. Siapa, Bu? Siti Fatimah. Jadi ada yang namanya Ruqayyah, ada yang namanya Kulsum, banyak. Jadi putra-putrinya Rasulullah dari seorang istri yang bernama Siti Khadijah itu banyak, tetapi meninggal sebelum menikah, masih kecil-kecil sudah meninggal. Yang tersisa hanya satu sampai menikah, yaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Allah mentakdirkan Siti Fatimah ini menikah dengan sepupunya sendiri. Sinten, Bu? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ada kemenakan Rasulullah yang kemudian menjadi menantu Rasulullah. Ada keunikan, Bu, di dalam pernikahan antara Siti Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kalau sudah berangkat berdagang begitu ya, bekerja artinya. Kemudian pada saat dia pulang itu masuk uang di depan pintu, nggak mau mengetuk pintu
saya berdagang kali ini tidak mendapatkan keuntungan. Kalau kau mendapat keuntungan hanya sedikit sekali Rasulullah. Wahai Ali, lalu kenapa kamu ke kanan ke kiri tidak masuk rumah? Saya takut nanti Siti Fatimah kecewa. Wahai Ali, itu bukan sosok Fatimah anakku. Insya Allah Fatimah tidak akan marah walaupun kamu pulang berdagang, kamu berniaga pulang tanpa membawa keuntungan. Rasulullah menjelaskan seperti itu. Maka Ali baru berani mengetok pintu dan masuk ke dalam rumah. Kalau sekarang gimana? Apa boleh-boleh? Ini tak penting. Sembarangan. Inilah memang uswah ya, Siti Fatimah itu salah seorang putri Rasulullah yang akhlaknya juga tidak jauh berbeda dengan Rasulullah. Pada saat suaminya datang tidak membawakan rezeki yang berlimpah, itu pun diterima dengan senang hati. Semoga ini menjadi uswah bagi kita, karena tidak semua orang yang berdagang itu kemudian mendapatkan laba sebagaimana harapan kita. Memang harapan kita itu kalau berdagang dengan laba yang besar. Tapi semua kalau semua sudah diusahakan kemudian Allah mentakdirkan berbeda, itu adalah sudah dari Allah. Maka kita sebagai seorang perempuan atau istri hendaknya menerima apa yang diberikan oleh suami-suami kita. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya akan sedikit bertanya, siapa sih Bu Siti Aisyah itu? Ada yang tahu? Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Pada saat menjadi istri Rasulullah, Rasulullah mempunyai panggilan yang khusus untuk Siti Aisyah. Siapa? Ini sudah maaf, tadi saya menceritakan Siti Fatimah ya. Sudah kembali. Sekarang sudah Siti Fatimah selesai, saya kembali. Saya menceritakan sejarah atau sirah nabawi dari salah seorang istri Rasulullah yang bernama Siti Fatimah. Jadi pada saat istri pertama Rasulullah, siapa namanya? Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah istri Rasulullah yang pertama, yang usianya terpaut 15 tahun lebih tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, Rasulullah itu ingin waktu itu belum diangkat sebagai seorang Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu dinobatkan menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Kenapa demikian para ibu sekalian? Karena menurut Allah, orang yang sudah mencapai usia 40 tahun itu artinya dia itu sudah memiliki kemantapan. Ya, kalau kemudian ada orang laki-laki yang sudah usia 40 masih karu-karuan, nah ini spesial ya. Menurut Allah, rata-rata seorang laki-laki itu kalau sudah usia 40 itu menjadi mempunyai kemapanan, sudah tak gonjang-ganjing gitu istilahnya. Maka pada saat usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Pada saat itu beliau ada di mana Bu? Di Gua Hira. Pada saat Rasulullah menyendiri, ya, menyendiri di Gua Hira, maka turunlah malaikat Jibril, ya, dengan mengatakan menurunkan salah satu firman Allah yang pertama, yaitu terdapat di surat apa? Jadi surat Al-Alaq ini adalah merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang harus disampaikan kepada Muhammad Rasulullah yang pada saat itu beliau ada di dalam wahyu. Beliau pada saat itu menyendiri, melihat kondisi masyarakat di Mekah itu yang kacau balau, menyembah berhala dan musyrik kepada Allah. Maka Rasulullah sebagai orang yang telah disucikan hatinya oleh Allah,
dalam Gua Hira, dan pada saat itu turunlah malaikat Jibril seizin Allah untuk menyampaikan wahyu pertamanya yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah. Iqra, bacalah Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan kamu. Iqra, sebagai seorang yang buta huruf, Rasulullah itu buta huruf, ummi, dia dikatakan ummi. Dia gagap, kaget. Saya ini seorang yang buta huruf, kok lalu kemudian disuruh membaca? Maka Rasulullah dengan gemetar mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca malaikat Jibril. Kenapa saya harus dibaca? Saya nggak pernah sekolah, saya nggak pernah belajar." Maka kemudian para ibu sekarang dilanjutkan ya surat Al-A'la itu sampai akhir, sehingga tercatat bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini adalah merupakan wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, di mana pada saat itu Rasulullah sedang bersendiri, menyendiri di dalam Gua. Setelah turun wahyu pertama ini, malaikat Jibril kembali dan Rasulullah masih dalam keadaan gemetar dan ketakutan yang luar biasa dengan perintah membaca ini. Oleh karena itu, para ibu sekalian, berdasarkan wahyu pertama yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra, membaca. Ini adalah menjadi tuntunan bagi kita semua. Hendaknya kita senang membaca apapun, Bu. Jadi membaca itu adalah merupakan perintah Allah. Dengan membaca kita akan menjadi pandai. Dia betul, Bu. Apalagi sekarang nggak pakai beli buku. Buka aja WA-nya, apapun yang baik ada, yang buruk ada. Tapi kadang-kadang yang dipilih itu yang apa? Yang gosip-gosip aja. Padahal sebenarnya kalau ibu mau buka di dalam HP itu, kumpulan ceramah siapapun ada. Ya. Dengan alat yang sekecil itu, dengan bantuan kita membaca, kita akan bertambah ilmu kita. Semoga kita semua, khususnya yang hadir ya, bisa memanfaatkan alat media elektronik yang sekecil itu agar banyak memberikan manfaat. Ibu sekarang nggak usah membuka surat ini artinya apa, klik dibuka, ini Quran ini ayat ini artinya apa, dibuka langsung muncul. Subhanallah. Semua datangnya kebaikan dari Allah. Tergantung kita mau menggunakan keistimewaan ini yang positif atau negatif. Kalau hanya sekedar kirim pesan alat, nggak ada gunanya, Bu. HP itu nggak ada gunanya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat sepulang Rasulullah dari Gua Hira, ya, kembali ke rumah masih dalam keadaan ketakutan karena kedatangan baru sekali itu, kedatangan malaikat Jibril dan menerima perintah, menerima wahyu. Sampai di rumah disambut oleh seorang istri yang namanya siapa yang pertama tadi? Khadijah. Dia menggigil karena baru kali itu terjadi menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Begitu setianya para ibu sekalian Siti Khadijah kepada Rasulullah, sampai-sampai para ibu sekalian Siti Khadijah itu pada saat menjelang wafat, ya, karena cintanya dan sayangnya kepada Rasulullah dan begitu mendukungnya Siti Khadijah dengan dakwah yang menjadi perintah Allah kepada Rasulullah itu didukung sepenuhnya oleh Siti Khadijah, baik moral maupun material. Siti Khadijah adalah termasuk sosok perempuan
yang ada di kota Mekah itu terkaya ketiga se-Mekah. Jadi pada saat Rasulullah usia 25 tahun, Siti Khadijah ini seorang saudagar perempuan yang maju. Dia punya seorang pegawai, dan pada saat dia berdagang, itu memang orang berdagang di Arab itu perginya keluar kota. Jadi misalkan dari Mekah mungkin dia berdagangnya di mana, di Syam atau di Taif atau di mana, pokoknya luar kota, sehingga tidak setiap hari dia sebagai seorang laki-laki. Maka pada saat itu Rasulullah sebelum menjadi istrinya melamar untuk menjadi pegawainya Khadijah lewat pegawainya Khadijah. Maka pada saat itu diterimalah Rasulullah sebagai pegawai Siti Khadijah dalam berdagang. Dari hasil penelitian yang diketahui oleh Khadijah, Rasulullah Muhammad ini adalah seorang yang jujur dan amanah. Maka atas kehendak Allah, para ibu sekalian, kemudian Siti Khadijah ini menyampaikan kepada pembantunya itu untuk menyampaikan kepada Rasulullah agar Muhammad mau menikah dengan dia. Pada saat itu Muhammad usia 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Jadi lewat pegawainya Siti Khadijah ini menyampaikan, tolong sampaikan, kalau mungkin bahasa teluk ibunya gitu ya, belum kok sampai Nang Muhammad itu minta dia mau menikah dengan saya. Dia tidak berani langsung. Disampaikanlah niat baik Siti Khadijah ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau memang ini sudah takdir Allah, saya menerima apa yang menjadi harapan Siti Khadijah. Maka menikahlah si Khadijah umur 40, si Nabi Muhammad, si Muhammad usia 25. Alhamdulillah para ibu sekalian, dari pernikahannya itu melahirkan banyak keturunan. Salah satu di antaranya saya sampaikan adalah Siti Fatimah yang masih tertinggal sampai menikah. Semuanya meninggal waktu kecil. Jadi pada saat itu para ibu sekalian, menjelang kewafatan Siti ini, saya petik-petik aja Bu ya, karena kan waktunya cuma 1 jam ya. Kalau saya harus menceritakan sejarah Rasulullah berumah tangga, berapa jam ya selesai. Saya petik itu cerita sirah nabawinya Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Wafatnya Siti Khadijah, para ibu sekalian, Siti Khadijah berpesan kepada, menangis. Dan pada saat itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menjadi istriku? Di mana pada saat itu kamu termasuk wanita terkaya di Mekah nomor 3, sampai sekarang kamu tidak punya apa-apa, hanya mendukung, membantu kegiatanku untuk berdakwah. Maka apa jawab Khadijah, para ibu sekalian? Wahai Muhammad, menangisku bukan menangisi karena hartaku habis untuk membantumu untuk berdakwah di dalam Islam, tidak. Sama sekali tidak, Rasulullah. Saya tidak menyesal sedikit pun uangku habis. Sekarang aku hanya tinggal punya yang aku miliki ini saja. Tetapi yang aku tangisi adalah, kalau sekiranya nanti aku pulang menghadap kepada Allah lebih dulu dari panjenengan, siapa yang akan membantu dakwahku, Rasulullah? Ini yang ditangisi oleh Siti Khadijah pada saat menjelang akhir hayatnya. Si penangkapan Rasulullah, Siti Khadijah ini menyesal menjadi istri Rasulullah karena hartanya yang begitu melimpah. Setelah menjadi istri Rasulullah, harta itu pun habis total untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Sama sekali tidak, Rasulullah. Saya tidak menyesali harta saya habis. Yang saya tangisi adalah siapa yang akan membantumu kelak kalau aku kemudian kembali kepada Allah. Siapa yang akan membantu kamu untuk berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu pesan Siti Khadijah, para ibu sekalian, wahai Muhammad, kalau sekiranya nanti aku sudah di makam,
menyampaikan ajaran Islam. Coba sebegitunya setianya Siti Khadijah kepada Rasul. Kalau kamu butuh alat pembantu untuk berjalan, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai tongkat kamu berdakwah. Inilah para ibu sekalian satu teladannya yang patut kita contoh. Seorang istri yang solihah, mar'atus solihah, yang begitu setianya kepada suaminya sampai-sampai dia rela untuk diambil tulang belulangnya dijadikan tongkat suaminya pada saat berangkat berdakwah. Sekilas itu yang level 1 ya, menceritakan tentang Khadijah. Karena istri Rasulullah itu banyak ya, ada Ummu Kulsum, ada banyak sekali. Yang saya petik sekarang setelah Khadijah adalah istri yang paling tua. Sekarang saya ambil istri yang paling muda. Kalau menceritakan itu tak cukup 1 minggu. Nah, sepeninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha, baru Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi wanita-wanita janda, di mana suaminya ada yang meninggal pada saat di medan pertempuran, dan ada wanita yang mau memeluk agama Islam sedang suaminya tidak mau masuk Islam. Contoh misalkan ada satu keluarga yang istrinya iman sudah kepada Allah dan Rasul, tapi suaminya tidak mau, kan cerai. Nah, ini perintah Allah untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu istri Rasulullah yang termuda adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, oh itu orang tua ini bungkam Pak. Siapa Bu Abu Bakar As-Siddiq itu? Khulafaur Rasyidin. Dia adalah khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Yang menggantikan pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq? Apa artinya As-Siddiq Bu? Dapat dipercaya. Di dalam sejarah, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah berbuat bohong. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Perkataannya selalu benar. Ada yang tahu selain Khulafaur Rasyidin siapa sih si Abu Bakar itu? Orang yang pertama dari golongan bapak-bapak yang amantu billah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu dari golongan bapak-bapak yang iman pertama kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu benar-benar Rasul utusan Allah. Siapakah sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Dia adalah sosok seorang bapak yang banyak memberikan ilmu agama kepada putra dan putrinya. Salah satu di antara putrinya adalah Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini punya saudara perempuan juga namanya Asmaul Husna. Asma, panggilannya Asma. Ini adalah kakak dari Aisyah. Nah, Aisyah ini pada saat dinikahi oleh Rasulullah SAW pada usia yang relatif masih muda. Siapa sih Aisyah itu? Yang jelas putrinya Sayyidina Abu Bakar. Seorang mar'atus sholihah, wanita yang soleh, tidak kemudian tumbuh dan muncul begitu saja, tidak. Tentunya harus ada background yang ada di belakang. Siti Aisyah juga disebut mar'atus sholihah karena background orang tuanya adalah seorang Abu Bakar As-Siddiq
Abu Bakar yang selalu benar, dan dia adalah seorang laki-laki yang iman pertama kepada Allah dan Rasulnya. Makanya para ibu sekalian ya, kalau kita mau mencari mantu, baik laki-laki maupun perempuan, biasanya orang Jawa itu mengatakan dilihat apa Bu? Bobot dan bibitnya. Dilihat dulu. Karena itu juga merupakan faktor pengaruh ya, faktor pengaruh. Demikian juga teman dekatnya. Siapa sih? Aku gak kenal lagi. Misal contoh ya, anak kita mau mengajukan Bu, aku mau menikah. Saya sudah punya calon pilihan. Padahal kita nggak tahu persis calon anak kita itu siapa. Tolong diselidiki siapa temannya. Kalau teman kanan kirinya baik, oke, insya Allah akhlaknya tidak jauh daripada teman kita. Kalau orang baik nggak mungkin akan kumpul dengan orang nggak baik, nggak bisa. Makanya kalau kita nggak kenal kepada seseorang, misalnya kita punya kenalan baru gitu ya, walaupun nggak jadi mantu atau nggak jadi keluarga, kita punya teman baru. Kemana terus kita ketemu. Tambah teman itu kan baik ya. Kita untuk mengetahui orang itu baik apa enggak, lihat temannya siapa dia. Kalau temannya baik, insya Allah orang itu baik, tidak jauh berbeda dari temannya. Karena orang yang baik gak akan bisa kumpul dengan orang yang gak baik, khususnya dalam hal agama dan akhlak. Jadi kalau kita ingin mengetahui seseorang, lihatlah teman dekatnya. Kemudian para ibu sekalian, pada saat itu Siti Fatimah dinikahi oleh Rasulullah. Siti Aisyah, maaf ya. Siti Aisyah dinikahi oleh Rasulullah relatif, tetapi dengan takdir Allah pernikahan Rasulullah dengan istri-istri yang lain selain Khadijah tidak diberi keturunan. Hanya Siti Khadijah saja yang diberi keturunan, sampai kemudian Siti Fatimah melahirkan dua orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Itu hanya anak dari Siti Khadijah. Yang lain istri Rasulullah tidak diberi keturunan oleh Rasulullah SAW. Allahu'alam, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik bagi ibu sekalian ya. Gitu. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain bekal ilmu agama yang dimiliki oleh Siti Aisyah dari kedua orang tuanya, pada saat menjadi istri Rasulullah mendapatkan binaan khusus. Banyak ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah, khususnya terkait dengan yang berkaitan dengan wanita. Bagaimana hukumnya seorang istri yang habis berkumpul dengan suaminya, bagaimana tata caranya, itu biasanya hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah sampai menjadi perawi hadis itu karena cerdasnya luar biasa. Aisyah tergolong wanita yang cerdas sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, itu biasanya yang meriwayatkan Aisyah. Dan biasanya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini terkait masalah perempuan. Pernah salah seorang sahabat, kemudian karena Siti Aisyah ini memiliki banyak ilmu khususnya terkait hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, sehingga banyak wanita-wanita pada saat itu yang menanyakan permasalahan perempuan kewanitaan itu bertanya kepada Siti Aisyah, sehingga Siti Aisyah itu disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, khususnya orang-orang mukminat, orang-orang mukmin yang perempuan. Sehingga pada suatu saat ibu-ibu sekalian, Siti Aisyah ini ditanya oleh salah seorang sahabat, salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana
hukumnya orang yang sedang sholat, ya. Kemudian di depan orang sholat itu ada orang yang lewat. Jadi misalkan kita sholat, ya, kemudian depan kita itu ada orang lewat. Apakah saya yang sholat itu harus membatalkan sholat saya, ataukah saya lanjutkan, ataukah bagaimana hukumnya sholat saya itu diterima atau tidak? Ini ada salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah. Maka pada saat itu Aisyah menjawab, suatu malam pada saat Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Sholat tahajud. Pada saat itu aku masih dalam keadaan posisi tidur. Mungkin pada saat itu Rasulullah dan Aisyah itu tidurnya tidak di atas kasur, hanya di atas tikar. Aku berada tidur di atas tikar sebelah Rasulullah melaksanakan qiyamul lail. Tanpa sepengetahuan orang tidur tidak tahu, ya Bu ya. Tiba-tiba kakiku itu menjulur ke arah tempat sujud Rasulullah. Tanpa aku sadari, kemudian aku terbangun melihat kakiku ada di tempat sujud Rasulullah, maka Rasulullah tetap melanjutkan sholatnya. Rasulullah artinya tidak mengganggu Aisyah, tolong dipikirkan kakinya, tidak. Sampai aku terbangun melihat kakiku ada di depan Rasulullah tempat sujud, dan aku tidak dibangunkan oleh Rasulullah. Kesimpulan dari cerita ini bagaimana Bu? Artinya nggak batal kan ya? Nggak batal. Maka pada saat itu setelah aku terbangun, maka aku tariklah pelan-pelan kakiku agar Rasulullah bisa sujud di tempat sujudnya. Artinya berdasarkan hadis ini para ibu sekalian, kita sholat kemudian ada siapapun yang hidup gak ada di depan tempat sujud kita, itu sholat kita gak batal. Ataupun kalau sekiranya kita pas sholat ada orang lewat di depannya, sholat kita gak batal. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan ini, ada orang, oh berarti orang sholat masih lewat gak apa-apa. Ya memang gak apa-apa, tetapi masih ada jalan lain, kenapa harus lewat di depan situ? Ya kan, logikanya kan begitu ya, menghormati orang yang sholat. Ada orang sholat Allah, ada bapak habis betulkan, ini ada orang sholat di sini. Ada orang bapak membetulkan jam mati. Ini ada orang sholat. Kemudian situ kosong, kenapa harus lewat depannya? Kan sopan santun kepada orang yang sedang sholat. Ini adalah kelakuan yang dilakukan kepada orang yang tidak sholat. Mau masih ada jalan, kenapa harus lewat di depannya orang sholat? Tetapi orang yang sholat sendiri pun tidak harus membatalkan sholat karena dilewati di depan. Ibu-ibu yang sudah pernah melaksanakan umroh atau haji, di sana juga gitu ya. Jangankan segini jalannya, kita sholat itu nanti ada yang duduk di depan kita. Kadang-kadang kita mau sujud itu harus yang lain cek di samping. Bagaimana hukumnya? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang lewat di depan kita, itu sholat kita tidak batal. Sebagai akhlak orang yang lewat, kalau memang ada jalan lain, ya jangan lewat di depannya orang yang sedang sholat. Wis batal, wis lewat aja. Itu kan akhlaknya, akhlak kita menghadapi orang yang sedang sholat. Masih ada di belakang ada jalan, lebih baik jalan tidak di depan orang yang sedang sholat. Itu hadis yang pernah diriwayatkan oleh Aisyah. Siti Aisyah ini tercatat sebagai orang yang cerdas, dermawan. Pada suatu saat, para ibu sekalian, Siti Aisyah ini kedatangan seorang khalifah. Pada saat itu Rasulullah SAW sudah meninggal. Seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Pada saat itu Muawiyah menjadi
menjadi raja, datang kepada Aisyah dengan membawa 1000 dirham uang. Pada saat itu diserahkan kepada Aisyah pada waktu yang sudah agak malam. Tanpa berpikir panjang, para ibu sekalian, tidak menunggu esok hari, pada saat itu menjelang waktu berbuka, mungkin ya, mau maghrib gitu barangkali, si Muawiyah ini datang ke rumah Aisyah membawa uang 1000 dirham agar diserahkan kepada yang berhak. Tanpa menunggu besok, para ibu, uang 100 dirham ini, 1000 dirham ini langsung dibagikan oleh Aisyah kepada fakir miskin. Pada saat itu Siti Fatimah dalam keadaan puasa yang diikuti oleh khodamnya, yaitu budaknya yang bernama Bariro. Dia juga sedang berpuasa. Si Bariro ini tercengang. Tercengangnya apa, Bu? Sudah menjelang waktu berbuka, tidak ada apa-apa di rumah. Pada saat itu ada uang 1000 dirham. Kenapa kok tidak diambil sedikit untuk beli buka puasa dia dengan pembantunya? Setelah uang itu dibagi habis, si budaknya itu bertanya, "Wahai Umi, kenapa tidak disisakan sedikit sebagai bekal untuk membeli buka puasa kita?" Apa jawab Fatimah? "Kenapa kamu nggak ingatkan dari tadi? Kalau pada saat kita berbuka nanti tidak ada apa-apa, sudah terlanjur uang itu saya bagikan semua." Coba Ibu, kalau kita sekarang nggak gitu, rezeki. Karena kedermawanannya inilah, para ibu sekalian, sampai-sampai dia lupa untuk kebutuhannya sendiri. Kenapa kok nggak kamu ikatkan dari tadi, hanya mengambil sedikit dari uang 1000 dirham ini untuk sekedar membeli buka kita bersama berdua? Jadi dirinya tidak difikirkan sama sekali, para ibu sekalian, dan yang ingat kepada Tuhan. Di saat itu pula uang itu terbagi habis. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Aisyah itu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjadi salah seorang guru atau ustazah, di mana di situ banyak ibu-ibu yang menimba ilmu di majelisnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, sehingga disampaikannya kepada ibu-ibu pada saat itu hadis-hadis yang terkait dengan urusannya wanita, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang hadis-hadis yang terkait dengan perempuan. Banyak pada saat itu ibu-ibu sekalian majelis-majelis taklim, ada yang didirikan oleh Abu Hurairah, ada yang didirikan oleh Ibnu Abbas, dan ada yang dibuka oleh Zaid bin Sabit. Ini semua adalah sahabat Rasulullah SAW. Dan salah satu majelis taklim yang wanita dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan riwayat, Siti Aisyah ini adalah sosok wanita yang cantik, para ibu sekalian, putih sehingga pipinya ini nampak kemerah-merahan karena putihnya. Jadi uratnya itu nampak, sehingga Rasulullah panggil kemesraannya kepada Siti Aisyah ini apa biasanya? Ya Hurairah, wahai yang memiliki pipi merah delima. Itu panggilan mesranya Rasulullah kepada
Humairah. Jadi tidak pernah Rasulullah itu manggil ya Aisyah, enggak, ya Humairah. Wahai yang memiliki merah pipi bukan karena merah pipinya kosmetik, ya. Ya Humairah, wahai wanita yang memiliki pipi kemerah-merahan. Humairah itu kemerah-merahan. Jadi Rasulullah itu panggilan kasih sayangnya kepada Aisyah itu kalau manggil ya Humairah. Nama aslinya Siti Aisyah, tapi dia kalau manggil ya Humairah. Wahai yang memiliki pipi merah tunggal. Itu adalah panggilan akrab Rasulullah, panggilan mesra Rasulullah kepada Aisyah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah ini pernah ikut berperang dengan Rasulullah, di mana Aisyah pada saat itu dengan wanita-wanita yang lain itu bertugas, kalau mungkin sekarang itu untuk apa ya, di bagian dapur atau apa gitu ya, perlengkapan untuk orang-orang yang sedang berperang. Pada saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha kebetulan pada saat itu perangnya itu perang dengan Bani Mustolaq. Pada saat itu Aisyah pulangnya tidak bersama Rasulullah karena mungkin urusan yang terkait dengan yang ia tangani itu belum selesai. Jadi pada saat selesai perang Rasulullah pulang duluan, si Aisyah ini belum pulang. Masih banyak yang tersisa yang belum pulang, sehingga kemudian muncul fitnah untuk Aisyah karena pulangnya adalah di belakang Rasulullah. Ya. Rasulullah saja sampai rumah, baru beberapa saat kemudian Aisyah ini pulang bersama sahabat-sahabat yang lain. Maka pada saat itu para ibu sekalian muncullah fitnah untuk Aisyah yang pada saat itu pula menggoncangkan pikiran Rasulullah. Di berita itu disebutkan bahwa Aisyah telah berbuat zina dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi yang namanya fitnah itu tidak sekarang saja, sejak zaman dulu sudah ada fitnah. Sehingga sampai berita buruk ini tercium dan terdengar oleh Aisyah kalau dia difitnah telah berbuat zina dengan sahabat Rasulullah SAW sepulang dari peperangan itu. Kemudian Siti Aisyah bersumpah di hadapan Rasulullah, kalau memang ini terjadi atas diriku, semoga laknat Allah akan ditimpakan kepada. Maka begitu ada Allah menurunkan wahyunya di dalam Quran surat An-Nur surat ke-24, salah ya? Coba lihat surat An-Nur surat keberapa? Ya, surat ke-24 ayat 12 sampai dengan 21. Nun tolong minta bantuan bagi ibu yang punya suara lantang untuk membacakan artinya Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 12 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa sampai 21. Ya, 12. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong Nah, ya.
atau orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengapa tidak berkata, inilah adalah sesuatu berita bohong yang nyata. Ya. Lanjut Bu. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Iya. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Iya. Lanjut. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Iya. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya, ya Ustaz, sampai 21. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat kamu tidak mengetahui. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu musuh, menyeru, mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih. Dari ayat surat Quran surat An-Nur, Quran surat ke-24 ayat 12 sampai 21 itu adalah bukti Allah. Karena pada saat menerima berita fitnah seperti itu, Siti Aisyah ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau memang berita-berita yang dibawa oleh orang-orang yang pada saat itu datang dari berperang tentang fitnah kepadaku, kalau memang itu benar aku lakukan, semoga Allah menurunkan laknat untuk. Pada saat itu kemudian Allah menurunkan Quran surat An-Nur ayat 12 sampai 21 yang mengatakan, kalau sekiranya kamu melihat sesuatu, kemudian kamu menyebarkan, kemudian ditanggapi dengan banyak orang tanpa menunjukkan 4 orang saksi, maka kamu dianggap itu bohong. Jadi kalau sekarang ya ada berita sedikit ya, disampaikan satu, ditambahi dari orang satu, ditambahi, nanti di sini tambahi garam lagi sampai menjadi enak. Biasanya gitu. Itu adalah laknat besar kepada orang yang membawa berita yang semacam fitnah itu. Jadi jangan
muka mudah-mudah membawa berita yang kita sendiri nggak tahu kebenarannya. Laknat Allah yang akan ditimpakan kepada orang yang suka membawa berita dan dia sendiri tidak tahu kebenarannya. Kalau kita menuduh seseorang itu di Islam itu harus mendatangkan 4 saksi, Bu. Nah, ini sekarang menjadi apa ya? Di kalangan kita ini menjadi apalagi kalau ada berita yang nggak mengenakan kepada orang, satu menyebar semuanya. Nah ini kalau tidak karena kasih sayang Allah, semua itu akan dilaknat oleh Allah karena berita bohong dari seseorang yang kemudian disebarkan. Karena memfitnah itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga pada saat Siti Aisyah itu bersumpah di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau memang berita yang dibawa oleh para sahabat itu benar, semoga laknat Allah akan ditimpakan kepada. Pada saat itu kemudian turun ayat ini. Wahai kaum muslimin, kalau kamu itu membawa berita yang tidak baik kepada seseorang, kamu hendaknya mendatangkan 4 orang saksi. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, niscaya kamu itu sudah akan dianggap oleh Allah karena membuat berita yang tidak benar. Kalau sekarang istilahnya berita tidak benar itu apa? Nah sekarang itu senangnya orang membuat berita itu. Tetangga kita, kok ketahuan itu suaminya kan meninggal, kok ketahuan seorang laki-laki ya? Ternyata ada keluarganya yang jauh gak pernah datang. Tetapi seorang manusia sukaannya itu membuat berita yang tidak disukai, yang itu didukung oleh setan. Oh iya, satu disubarkan satu, akhirnya satu kampung terus. Ya, satu kampung. Toh kebenarannya belum dijamin benar. Kalau bukan karena kasih sayangku kata Allah, niscaya kamu sudah akan aku habiskan semua dengan ketidakbenarannya kamu berkata membawa berita. Makanya Pak Ibu sekarang kalau mau membawa berita itu jangan mudah-mudah. Kalau kita sendiri itu laknat akan datang kepada kita, akan ditimpakan kepada Allah, kepada orang yang pertama menyebarkan berita yang tidak benar itu. Karena untuk menuduh ya orang berzina itu syaratnya harus mendatangkan 4 orang saksi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Islam itu mengajarkan luar biasa. Sehingga pada saat itu Siti Aisyah difitnah seperti itu, maka turunlah Quran surat An-Nur ayat 12 sampai 21. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah ditinggal mati oleh Rasulullah itu di usia 18 tahun. Masih ini ya, masih ini. Dan Siti Aisyah meninggal di usia 65 tahun. Coba. Tapi memang Bapak Ibu sekalian, janda Rasulullah itu ada larangan tidak boleh dinikahi. Tidak boleh. Jadi janda Rasulullah itu ada di Al-Quran itu tidak boleh dinikahi. Siti Aisyah pada saat itu berpesan ingin dimakamkan di makam Baqi. Ibu-ibu yang sudah pernah haji, kalau ziarah kan ke Baqi ya, ada ke Baqi. Di situ salah satu di antaranya adalah makam Siti Aisyah. Dan dia minta untuk disolati oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Dia sudah berpesan, nanti kalau aku meninggal, maka makamkanlah aku di pemakaman Baqi, dan saya minta yang mengimami sholat jenazah saya adalah Abu Hurairah, seorang sahabat kami. Ini adalah pesan Fatimah kepada Sayyidah Aisyah kepada keluarganya pada saat menjelang wafatnya beliau. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah terkenal seorang istri yang sangat taat kepada Rasulullah SAW.
Sehingga ada sebuah hadis, apabila seorang istri itu taat kepada suaminya, hadisnya bunyinya begini: idza sholatil mar'atu khamsaha, jika ada seorang wanita atau perempuan yang taat melaksanakan sholat 5 waktu. Ini sholat wajibnya saja ya, saya tidak berbicara sholat sunnah dan yang lain-lain. Idza sholatil mar'atu khamsaha, jika ada seorang wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya, wa syamat sahroha, dan tidak pernah meninggalkan meninggalkan puasa bulan Ramadan kecuali pada saat berhalangan. Ini insya Allah Maret sudah masuk Ramadan. Yang muda-muda ada yang punya hutang? Ada. Mohon segera dilunasi. Deadline sudah mau habis waktunya. Jangan sampai menjadi tunggakan tahun yang akan datang. Mohon yang masih punya hutang-hutang, kecuali bagi yang sudah menopos, yang sudah nggak punya hutang, ataukah pada saat itu kita sakit ya, monggo segera. Karena kita umur nggak tahu ya, sebaiknya itu para ibu sekalian kalau kita punya hutang itu segera dilunasi. Karena kita nggak tahu apakah nanti bulan depan esok hari, apakah kita masih hidup, kita sendiri tidak tahu. Wa sholat syahroha wa hafidhat farja, dan yang senantiasa menjaga kehormatan kesucian dirinya. Wa ata'at zauja. Apa kata Allah? Udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Yang artinya begini, jika ada seorang perempuan idza sholatil mar'atu khamsaha, jika ada seorang yang perempuan yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, wa sholat syahroha, dan tidak pernah kecuali berhalangan dan sudah membayar, wa hafidhat farja, dan selalu menjaga kesucian dirinya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kamu suka. Ini hadis bukan saya yang ngomong. Rasulullah yang mengatakan, jika ada seorang perempuan yang taat melaksanakan sholat 5 waktu, tidak pernah absen melaksanakan puasa Ramadan, dan kalau absen pun sudah terbayar lunas, dan kalau seorang perempuan menjaga kehormatan kesucian dirinya kecuali kepada suaminya, dan apabila ada seorang yang taat kepada suaminya, dikatakan Allah, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga. Seorang wanita yang memiliki 4 kriteria tadi. Udkhulil jannata min ayyi abwabin masyi'ti, masuklah wahai wanita yang memiliki sangu seperti itu tadi, masuklah ke dalam surga. Dari pintu mana? Ini, itu, pilih. Coba. Oleh karena itu, pesan akhir saya, kita sesama wanita ya, mari kita amalkan hadis Rasulullah SAW tentang wanita, sehingga nantinya di akhirat nanti kita akan menerima janji Allah, udkhulil jannata min ayyi abwabin ma syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana suka. Wah, aku kepingin yang itu aja. Enggak, aku yang ini.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah selisih terhadap janji-janji. Demikian ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Jam 5:05. Mepet ya. Kalau ada yang tanya mau satu aja lagi. Saya kasih kesempatan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita bersama. Ya, mau sholat di rumah itu masuk pakai nunggu iqomah dan juga. salat di rumah. Apakah masih menunggu iqomah? Boten Bu. Iqomah itu adalah bagi yang berjamaah. Ada pendapat begini juga Bu. Kalau sholat Jumat, wanita itu nggak boleh sholat dulu sebelum orang pulang dari Jumat. Ada suami kita perlu gaji mampir-mampir, nggak boleh kita sholat. Panggilan sholat itu apa? Begitu kita mendengarkan ada nggak usah kalau kita sholat di rumah di Jumat nggak usah pulang nunggu orang pulang Jumat. Dulu kecil-kecil saya gitu. Nah kalau kemudian yang sholat Jumat sih hampir nggak potong bule, ada yang nggak macam-macam, nggak sholat belum Bu. Ayah belum datang kok ikut sholat. Padahal sudah hampir masuk waktu asar. Jadi panggilan sholat itu ada Bu. Iqomah adalah panggilan pada saat kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Matur Ibu, karena waktunya terlalu mepet, saya mohon maaf sekali. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih dapat berjumpa kembali, masih dalam keadaan iman, masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua masih punya kesempatan untuk meraih ilmu sebaik-baiknya untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tenang sebentar, kita baca dan kita tutup majelis ini. Semoga mendapatkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qudus, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahmatika Ya Arhamar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka